mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, itu kan berarti kita ada keharusan juga dalam belajar tajwid. Nah sekarang saya mau tanya nih, kan sekarang ada tuh yang Al-Quran canggih, itu kalau saya kan ngomong deh, ngaji itu Al-Qurannya. Nah jadi di rumah anak punya sebuah Al-Quran seperti itu dan dipakai sama adik-anak. Jadi suatu saat karena dengar, ini si Aldi namanya Aldi. Tajwid ini bagus betul nih. Saya lihat kan untuk namanya tadi mas SMP, tapi itu bukti saya. Kalau juga bagus betul ternyata ya Al-Quran itu ada warnanya. Jadi kalau idgham, gunanya pada warnanya merah nih. Kalau biru. Nah itu gimana dan kalau misalnya kita mengandalkan itu aja tapi nggak belajar tajwid secara ke guru gitu, jadi cuma mengandalkan pakai warna ini berarti ini ada tekanan juga dari idgham, gunanya itu kayak gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu berarti dia sudah belajar. Ya, perintahnya adalah Al-Quran bilughati Arabi. Jadi baca Al-Quran dengan langgamnya Arab. Jadi kefasihannya adalah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Ya, dia harus ada guru Pak ketika belajar Al-Quran. Ya, jadi dalam bentuk talaqi, ya, pertemuan langsung. Ada yang mengatakan itu musafahah, yang bertemu langsung, ada yang mengatakan talaqi, yang bertemu dengan guru itu suatu keharusan. Tapi belajar masif dengan perangkat yang sekarang canggih seperti itu boleh, hukumnya boleh. Dan ahsan menurut saya bagus. Hanya saja tetap dia harus mengontrol bacaannya kepada seorang guru, ya, supaya nyambung. Karena diharapkan itu belajar kita itu bisa nyambung kepada orang yang punya sanad, ya, sanad hafalan, yakni orang yang memiliki riwayat setor ke siapa, lalu di atasnya sudah punya setor juga ke siapa, nyambung sampai kepada Rasulullah. Dia makan sanad. Jadi bisa saja nanti ketika seseorang itu hafal Quran, kemudian setelah itu dia setoran lagi kepada orang yang punya sanad, lalu akan diturunkan sertifikat sanadnya. Jadi dia sanad kesekian dari Rasulullah, bisa seperti itu. Maka belajar Al-Quran itu harus ketemu langsung dengan guru. Jadi boleh dengan seperti itu untuk melancarkan, ya, bahwa ini hukum idgham di sini. Guna dan ada iklan, ada apa namanya pola untuk melancar, tapi tetap dia harus mentasbihkan, ya, bacaannya ke seorang guru, ya. Jadi disampaikan saja ke adik untuk tetap harus diperdengarkan bahasanya kepada orang yang lebih dalam memahami Al-Quran. Ya. Itu kias saja. Ya, kemudian Mas Dikit mungkin ada yang dipertanyakan lagi. Ya, tunggu kepada yang lain, silakan. Nanya tadi ya, maksud mengulang-ulang tadi maksudnya satu surat diulang apa satu ayat diulang 40 kali gitu? Boleh per halaman, boleh per setengah halaman, atau seperempat halaman. Ya, jadi untuk menghafal, ya, masuk ke materi menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada metode tikrar itu turunannya salimah. Jadi ada metode menghafal tikrar ini yang saya dengar oleh salah seorang binaan. Jadi yang diulang untuk memulai itu seperempat halaman. Jadi seperempat halaman itu dibaca sampai 40 kali, baru dihafalkan. Dan memang kuat hafalannya. Kalau disetor itu nggak suka ngadat, itu lancar, Mas. Pertama yang dihafal salah seorang binaan itu surat Yasin. Padahal surat
ya. Jadi benar-benar pingin mencintai Yasin dan ingin menghafal Yasin ya. Dan itu bisa digapai karena dengan setiap orang. Sebelumnya dia selalu gagal, nggak bisa menghafal. Sampai mau mengatakan, wah saya nggak punya bakat untuk menghafal. Setelah tadi mengikuti saran dari gurunya, disuruh menghafal atau disuruh membaca ulang-ulang 40 kali baru dihafal. Itu alhamdulillah hafalannya bisa bertahan ya. Jadi murojaahnya pun bisa lebih ringan. Dan saya juga merasakan sendiri sama. Sebelumnya saya langsung menghafal aja pakai pikiran, pakai ingatan gitu. Tapi yang membuat down itu ketika baru saja menghafal 10 halaman hanya pakai tidur doang, paginya hilang semuanya gitu. Jadi itu sering sampai saya kadang-kadang merasa kayaknya mentok deh gitu. Tapi setelah membaca berulang-ulang dan kita memang kalau dalam diri emang suka istiqjal sih Pak, penyakit kita istiqjal, pengen buru-buru gitu. Apa-apa itu kita yang diberikan target dulu, padahal itu salah Pak. Jadi, kita tuh suka, saya kalau sehari setengah halaman, ada target saya tahun sekian hafal. Target aja, ternyata kita jalani berat, ada yang betul juga hafal bosan. Tapi yang harus kita pahami adalah mulailah menghafal. Gak usah mulu-mulu, mulai saja sudah. Mau selesai kapan? Nah, karena Allah nanti gak nanya, kamu gak selesai. Nah. Allah gak nanya, kenapa kamu gak hatam-hatam dengan 10 juz? Enggak. Kan kalimatnya waktu malu. Fasayallahu Rasulullah kan gitu. Kerja, ya apa saja enggak. Gak peduli mulai dari anak gak apa-apa. Jangan sampai jadi menghafal surat abadi ya. Jadi hafalnya dari dulu An-Naba terus nggak selesai. Kalau udah ayat ke-35 udah repot. Setelah ini An-Naba lagi, setelahnya An-Naba lagi. Kayaknya semangatnya harus pertanyakan seperti apa. Jadi diulang, baca dulu aja, ulang. Dan memang salah satu faktor memang mesti tahsin ya. Jadi kita mesti belajar lagi ya. Jangan malu-malu belajar saja ya. Kita kan kalau tajwidnya perantakan juga susah banget menghafalnya. Tajwid bagus ya, langsung dalam belajar itu kita sudah mulai menghafal. Jadi jangan nunggu sudah tahsin lulus dulu namanya. Belajar dan hafal, lalu kita setorkan hafalannya. Insyaallah ini akan berkah dan cepat selesai tahsin juga dan hafalannya bisa berlanjut terus. Ya. Belajar tahsin dan menghafal. Silakan. Maju nanti. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bahwa yang disampaikan tadi bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sanggup menghafalkan 1 bulan itu pada momen khusus bulan Ramadan, ya. Jadi memang kita harus memahami bulan Ramadan itu syahrul Quran. Jadi para ulama itu berlomba-lomba untuk sebanyak mungkin
sampai batasnya itu khatam dalam 8 jam itu masih terkontrol. Tapi kalau kurang dari 8 jam menghatamkan 30 juz itu bacanya sudah sangat cepat, sudah tidak terkontrol. Nanti kita bisa cek kalau bacaan Imam Sudais, kita cek di setel MP3-nya dari Al-Fatihah sama Anas, kita coba berapa jam. Nah, kita nanti akan tahu ya bacaan seperti itu kira-kira 10 jam kelar. Tapi ini masih masuk akal kalau dalam sehari 2 kali khatam itu ketika memang mengkhususkan diri nggak kemana-mana itikaf terus melakukan siang malam itu masih masuk akal. Ya, Rasulullah itu kalau yang khatam cepat itu yang biasanya suka melakukan hajatan panggil itu. Tapi kita ambil positifnya, jadi kalau tidak itu mengapa bagus. Itu dimulai pada subuh jam 5 selesai. Jadi jam 5, 6, 7, 8, 10 jam selesai dan banyak potong makan sebagainya. Itu sangat cepat. Dan yang bisa dicek itu awal dan akhirnya. Jadi biasa penyimaknya itu cuma melihat awal ayat sama akhir ayat. Tengahnya saya lihat itu karena saya mau ngikutin, tengahnya kayaknya nggak dicek ya, karena